sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh salah satu narasumber kami dengan judul Mencari Nyi Roro Kidul ke Kamar 308. Selamat mengikuti. Pelabuhan Ratu 2022. Hari itu Sabtu, Denny mempersiapkan perjalanan. Sebenarnya bekerja sebagai salah satu asisten manajer di perusahaan cukup besar di Jakarta sangat menjanjikan secara finansial. Gaji Denny lumayan besar, tapi Denny selalu merasa passionnya yang sesungguhnya adalah melukis. Sayangnya, karena alasan idealisme yang konyol, dia tidak tertarik menjadi pelukis komersial. Hasil karyanya sebenarnya sangat bagus. Minimal itu yang pernah disampaikan oleh beberapa orang yang melihat lukisannya, yang banyak terpajang di tembok salah satu ruang di rumah kontrakannya, yang dia sebut sebagai gudang kreasi. Lukisan adalah karya, dan karya adalah hak milik yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Begitu alasannya setiap kali teman-temannya menanyakan kenapa dia tidak menjual lukisan-lukisannya yang sebenarnya bisa bernilai tinggi. Mungkin itu juga yang membuatnya betah melajang di usia 32 tahun. Denny tidak pernah terlihat dekat dengan wanita manapun, dan itu sering membuatnya diolok-olok oleh rekan-rekan kerjanya sebagai seorang cowok yang penakut. Tapi Denny tidak memusingkan hal itu, karena baginya jodoh akan datang tepat pada waktunya tanpa harus bersusah-susah menjalin hubungan rumit yang banyak membuat orang kecewa dan patah hati ketika mengalami masalah dalam perjalanan cinta. Selain melukis, Denny sangat tertarik dengan hal-hal berbau mistis. Maka tak heran, beberapa lukisannya adalah tentang sosok-sosok aneh dan menyeramkan. Salah satu lukisannya tentang tuyul dan wewe gombel bahkan pernah ditawar puluhan juta oleh salah satu kolektor dari Surabaya. Lagi-lagi, Denny tak bergeming dan tetap memegang teguh idealisme dan alasan konyolnya. Tidak sedikit rekan kerjanya yang menyayangkan hal tersebut, tapi Denny hanya menanggapinya dengan tersenyum kecil sambil berkata bahwa mungkin suatu saat itu akan dijualnya kalau memang kondisi keuangannya benar-benar membutuhkan. Entahlah, mungkin roh sebuah karya benar-benar bisa membuat seorang pelukis berpikir seperti itu. Ini adalah tahun kelimanya di Jakarta. Lahir di Jombang, kuliah di Jogja, dan meniti karir di Jakarta. Ketika tidak sedang bekerja di kantor, Denny lebih sering menghabiskan waktunya di gudang kreasi miliknya. Denny tidak pernah tertarik dengan dunia foya-foya yang banyak digandrungi teman-teman seusianya. Baginya, melukis adalah implementasi dari foya-foya itu, yang disebutnya dengan foya-foya ketenangan jiwa. Tidak seperti banyak pelukis lainnya, Denny bisa menghabiskan berbulan-bulan hanya untuk sebuah lukisan. Tidak adanya tuntutan komersial dalam dirinya membuat Denny sangat menikmati setiap detail dalam lukisannya. Lukisan tuyul dan wewe gombel yang pernah ditawar puluhan juta bahkan diselesaikannya dalam waktu 10 bulan. Pagi itu, jam di tangannya menunjuk angka 6. Denny memang berniat berangkat sepagi itu menuju Sukabumi. Seorang teman kuliahnya siap membantu dan menunggu di sana. Namanya Hendra. Hendra adalah teman kuliah yang memang asli orang Sukabumi. Sama-sama suka melukis, tapi bedanya sejak diterima bekerja di sebuah BUMN, dunia melukis sudah lama ditinggalkan Hendra. Dan satu lagi perbedaan penting, Hendra tidak tertarik dengan segala hal berbau mistis. Dulu, ketika satu kos di zaman kuliah, lukisan Hendra lebih banyak tentang wanita dan keindahan alam.
Perjalanan kali ini terasa istimewa bagi Denny, karena benar-benar ingin menuntaskan keinginannya melukis salah satu tokoh mistis terkuat di tanah Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Sekitar 2 minggu lalu, Denny mengontak Hendra dan mengutarakan keinginannya. Hendra mengaku siap membantu dan mengantar ke Hotel Grand Ina Samudra Beach di Pelabuhan Ratu, yang sudah lama terkenal sebagai tempat persinggahan Nyi Roro Kidul, sosok yang dipercaya oleh sebagian orang di pesisir selatan Jawa sebagai penguasa Laut Selatan. Aku belum pernah ke sana, tapi aku tahu lokasinya. Aku siap kok mengantarmu. Begitu jawaban Hendra ketika itu. Denny memacu sepeda motornya. Dia sengaja tidak memakai mobil karena memang lebih nyaman bersepeda motor ria kemana-mana, kecuali ketika musim hujan. Sekitar 4 jam perjalanan, Denny pun sampai di rumah Hendra. Rumah itu belum terlalu banyak berubah, masih seperti 3 tahun lalu ketika Denny terakhir ke sana. Sempat bercengkrama sebentar, mereka berdua pun meluncur ke Pelabuhan Ratu, sekitar 30 menit dari rumah Hendra. Sesampai di resepsionis, mereka berdua terkejut. Ternyata kamar 308 yang sangat terkenal itu sama sekali bukanlah kamar yang tidak ada peminatnya. Selama ini, Denny berpikir kamar itu dikosongkan, dan karena cerita mistis yang banyak beredar tentang kamar itu, tidak ada tamu yang berminat memasukinya. Ternyata dugaan itu salah besar. Kamar itu justru laris manis, tapi tentu saja memang berbeda dari kamar yang lain. Setiap hari, kata resepsionis, bisa puluhan orang antri untuk bisa masuk ke sana. Hanya saja memang bukan menginap biasa, tapi semacam wisata meditasi. Denny benar-benar baru tahu tentang hal itu, dan bahkan Hendra pun juga belum mengetahuinya. Ternyata juga tarif meditasi per jam di sana cukup mahal, yang lagi-lagi angkanya mengejutkan Denny dan Hendra. Denny sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan harga, tapi karena antrian yang terlalu banyak dan Senin pagi harus masuk kantor lagi di Jakarta, dia pun membatalkan rencana awalnya, yaitu masuk ke kamar 308, mengamati keunikan dan nuansa mistis di dalamnya, dan mengambil beberapa foto untuk bahan imajinasi lukisannya, yang ternyata juga dilarang oleh pihak hotel. Denny sebenarnya agak kecewa, tapi mungkin memang kali ini dia belum beruntung. Setelah makan siang di warung yang tidak terlalu jauh dari hotel, Hendra melempar sebuah usulan menarik. Katanya, dia pernah mendengar seorang tua yang konon bisa membantu orang yang ingin berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Siapa tahu Denny tertarik. Tapi, lagi-lagi, karena tidak terlalu tertarik dengan hal mistis seperti itu, Hendra mengaku hanya mengetahui rumah Pak Tua itu dan siap mengantar Denny ke sana. Denny pun mengangguk dengan antusias. Hanya sekitar 10 menit dari hotel, mereka berdua sampai di rumah Pak Tua itu. Namanya Pak Asep. Umurnya sekitar 60 tahun atau lebih sedikit. Rumahnya berdinding tembok sederhana yang cukup asri. Pak Asep lalu bercerita banyak hal tentang Nyi Roro Kidul. Sejarah tentang siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul menjadi panjang dan menarik dibawakan oleh beliau. Walaupun secara garis besar sudah beberapa kali pernah didengar dan dibaca oleh Denny. Denny yang terlihat antusias dan berkali-kali menyatakan bahwa ingin bertemu sosok Nyi Roro Kidul untuk kepentingan lukisan, dilayani dengan sangat hangat oleh Pak Asep. Setelah semakin yakin dengan keinginan Denny, Pak Asep pun mengatakan bahwa di rumahnya ada sebuah kamar khusus untuk itu. Walaupun tentu saja tidak semewah kamar 308 di Hotel Grand Ina. Karena ritual masuk kamar baru bisa dimulai jam 10 malam, Denny pun mempersilahkan Hendra pulang sore itu dengan alasan tidak enak ke istrinya.
Hendra pun pulang dan sempat berbisik ke Denny untuk berhati-hati, yang hanya dijawab Denny dengan anggukan dan senyuman kecil penuh percaya diri. Sepeninggal Hendra, Denny hanya berdua dengan Pak Asep, karena kebetulan istrinya sedang ada acara di salah satu keluarganya, dan malam itu harus menginap di sana. Sepanjang sore dan malam, mereka berdua mengobrol panjang dan serius. Sesekali diselingi topik-topik ringan seperti daerah asal dan pekerjaan Denny di Jakarta. Ketika malam semakin larut, sekitar mulai jam 9, obrolan tentang Nyi Roro Kidul semakin serius. Denny sangat seksama mendengarkan apapun yang disampaikan Pak Asep. Sudah banyak cerita tentang sosok ini, dari membaca dan juga mendengar dari beberapa orang. Tapi kali ini mendengar langsung dari seorang tua di Pelabuhan Ratu tentu menjadi sangat menarik. Dari cara bicaranya, Pak Asep terlihat fasih dan sangat menguasai topik tentang Laut Selatan. Itu yang membuat Denny semakin asik dalam topik obrolan yang memang sangat disukainya. Dan waktu itu pun tiba, jam 10 malam. Pak Asep membakar kemenyan dan terlihat komat kamit sebentar. Berkali-kali Pak Asep menyampaikan bahwa Denny harus berhati-hati, yang lagi-lagi dijawab dengan anggukan sopan dan senyuman tipis, sambil mengatakan bahwa meditasi atau semacam semedi bukanlah sesuatu yang baru dilakukannya. Pak Asep juga mengatakan semacam sebuah aturan yang sama dengan Hotel Grand Ina, bahwa jangan pernah mengambil foto di dalam kamar. Hanya saja Denny diperbolehkan membawa peralatan melukis. Setelah semakin yakin dan mempersiapkan diri, Denny pun masuk ke kamar itu. Pak Asep juga berpesan untuk tidak menghidupkan saklar sebelum Denny merasa benar-benar siap. Lagi-lagi Denny mengangguk sopan. Denny pun melangkah masuk ke kamar itu. Suasana langsung terasa aneh, tapi ini bukan pertama kali dirasakannya. Bersentuhan dengan alam tak kasat mata adalah salah satu yang menarik baginya. Berdasarkan pengalamannya berkali-kali, selama tidak ada niatan jahat atau mengganggu, semua akan baik-baik saja, dan makhluk gaib manapun tidak akan berusaha menyakitinya. Setelah beberapa kali menghela nafas panjang, Denny pun menyalakan saklar. Kamar yang tadinya gelap gulita menjadi agak remang. Mungkin memang pencahayaan diatur seperti itu oleh Pak Asep. Denny duduk bersila beberapa saat. Dalam kondisi mata terpejam, dia merasakan bau harum semerbak yang tiba-tiba datang. Rasa takut sempat menghampiri, tapi perlahan berhasil diatasinya. Seingatnya, perasaan seperti ini mirip seperti ketika 5 bulan yang lalu dia bermeditasi di Alas Purwo, salah satu tempat yang juga terkenal punya aura mistis sangat kuat di ujung timur Jawa Timur. Setelah merasa semakin tenang, perlahan Denny membuka matanya. Suasana hening. Denny mengamati setiap detail ruangan itu. Semuanya serba hijau, warna yang memang terkenal identik dengan sosok Nyi Roro Kidul. Ada cawan tempat dupa unik di sudut ruangan itu, kelopak-kelopak bunga yang tersebar rapi di atas kasur, dan ini yang paling menarik, lukisan wanita cantik di salah satu sisi tembok. Tiba-tiba Denny merasa ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengawasinya dan berada tak jauh darinya. Memang sulit dijelaskan, tapi itu sangat dirasakannya. Lagi-lagi, rasa takut perlahan berhasil diatasinya, berbekal keyakinan bahwa kedatangannya sama sekali bukan untuk berniat jahat. Denny tiba-tiba teringat, lukisan itu pernah dilihatnya dan banyak beredar di internet,
yaitu sebuah meja semacam meja rias, beberapa tangkai bunga, cawan berisi dupa, bendera merah putih yang konon katanya dari Pak Soekarno yang ceritanya pernah meditasi di kamar 308 Hotel Grand Ina, serta tentu saja lukisan itu. Bedanya, di ruangan ini hanya ada lukisan di tembok. Seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang seperti tertiup angin, kalung indah di lehernya, dan seperti muncul dari dalam laut. Sosok itulah yang dipercaya beberapa orang sebagai Nyi Roro Kidul, yang entah siapa yang membuat lukisan indah itu. Perasaan sedang diawasi semakin kuat dalam hati Denny. Untuk mengatasi itu, mulutnya berkali-kali bergumam bahwa dia datang bukan untuk mengganggu, tapi hanya untuk menikmati keindahan lukisan dan mencoba membuat lukisan serupa. Bersama peralatan melukisnya, Denny semakin mendekati lukisan itu. Batinnya berdecak kagum. Lukisan itu sangat indah dan seperti benar-benar hidup. Denny memulai lukisannya. Kuas kecilnya perlahan menari-nari di atas kanvas yang dibawanya dari Jakarta. Setiap detail diamatinya dengan sangat seksama. Entahlah, terasa seperti ada kekuatan yang membantunya. Beberapa kali seperti melintas sosok wanita cantik di sekitarnya, tapi tidak ada rasa takut dalam hatinya. Ada energi positif yang entah datang dari mana. Denny merasa sosok yang berkali-kali melintas itu suka dengan apa yang dilakukannya. Terkadang terdengar suara ombak besar yang menderu, juga alunan suara gamelan yang sangat merdu, atau angin semilir yang tiba-tiba seperti melintasi samping kanan atau kirinya. Entah kenapa juga, semua itu membuat Denny semakin merasa tenang dan fokus dengan apa yang dikerjakannya. Berkali-kali sambil bergumam bahwa dia datang bukan untuk mengganggu. Sejak kecil, dirinya memang yakin bahwa manusia hidup di alam semesta berdampingan dengan makhluk-makhluk lain, termasuk mereka yang tidak kasat mata. Untungnya, selama dia melukis, tidak ada penampakan atau suara yang mengerikan. Semuanya terasa sejuk dan meneduhkan. Karena terlalu tenggelam dalam asiknya melukis, tak terasa waktu berjalan terlalu cepat. Sekitar jam 4 pagi, Denny merasa puas dengan hasil lukisannya. Ada rasa aneh yang tiba-tiba sempat menyelinap, karena seingatnya dia tidak pernah melukis secepat itu. Denny lalu duduk bersila lagi. Sambil memejamkan mata, dalam hati dia mengucapkan terima kasih pada siapapun atau apapun yang dari tadi ada di ruangan itu yang sama sekali tidak mengganggunya. Setelah mengemasi semua peralatan, Denny pun berniat keluar kamar. Sesaat sebelum melangkahkan kaki keluar, matanya sempat melihat lukisan di dinding untuk terakhir kali. Wanita dalam lukisan itu terlihat tersenyum tipis kepadanya. Sempat ada rasa takut dan terkejut, tapi kembali perlahan berhasil diatasinya. Denny pun melangkah keluar kamar. Ternyata Pak Asep belum tidur. Dia terlihat menikmati hisapan rokoknya sambil memandang menerawang keluar rumah. Kedatangan Denny sempat mengagetkan Pak Asep. Lalu beliau mempersilahkan duduk dan mereka terlibat lagi dalam obrolan serius yang menarik. Pak Asep sempat menanyakan kondisi di dalam kamar. Denny menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan dia berhasil menyelesaikan lukisannya. Kata Pak Asep, ada beberapa orang yang pernah mendatangi rumahnya. Semuanya dengan alasan sama, ingin masuk ke kamar 308 di Hotel Grand Ina, tapi tidak kebagian tempat karena antrian terlalu banyak. Pernah suatu kali, katanya,
ada orang yang kesurupan di dalam kamar itu. Ternyata setelah sadar dan dicecar banyak pertanyaan, orang itu akhirnya mengaku bahwa sebenarnya datang karena ingin mencari pesugihan. Pak Asep lalu meminta Denny menceritakan lagi apa saja yang dirasakan dan dilakukan di dalam kamar. Denny pun menyampaikan semuanya. Dari mulai perasaan takut yang awalnya muncul, lalu perlahan hilang dan menjadi tenang, merasa ada sosok yang mengawasi, proses melukis yang sangat dinikmatinya, dan tak lupa terakhir ketika wanita dalam lukisan di dinding terlihat seperti tersenyum kepadanya. Pak Asep lalu terdiam, dan setelah 3 atau 4 kali hisapan rokok, dia mengatakan sesuatu yang tak pernah dilupakan Denny seumur hidupnya. Sepertinya Ratu suka dengan lukisanmu dan niat kedatanganmu. Tapi Ratu adalah makhluk seperti kita semuanya. Hanya Tuhanlah yang maha segalanya. Dan satu yang harus kusampaikan. Ucapan itu terhenti. Lalu Pak Asep mengajak kembali Denny masuk ke kamar itu. Di sini Denny benar-benar terkejut. Lukisan dinding itu tidak ada. Yang ada hanyalah sebuah jendela kaca bening. Angan Denny menerawang liar. Sejak datang ke rumah Pak Asep, ini adalah ketakutan paling besar yang dirasakannya. Melihat Denny ketakutan, Pak Asep menggandengnya dan lalu mengajaknya duduk kembali di kursi ruang tamu kecil itu. Pak Asep lalu menyodorinya segelas air putih dan berkali-kali berusaha menenangkan Denny. Gak usah takut, banyak-banyak saja berdoa ya. Yang jelas tidak ada kekuatan kecuali dari Yang Maha Kuasa. Begitu ucap Pak Asep dengan suara penuh wibawa. Setelah merasa lebih tenang, Denny pun pamit dan memberikan beberapa lembar uang 50 ribuan yang awalnya ditolak oleh Pak Asep. Sempat terlibat dalam perdebatan kecil yang panjang, akhirnya Pak Asep menerima uang itu. Denny berkali-kali mengucapkan terima kasih atas pengalaman yang luar biasa ini, dan dia pun memutuskan kembali menuju ke rumah Hendra. Sesampai di sana, ternyata Hendra sudah bangun dan sedang mengeluarkan burung lovebird kesayangannya. Denny disambut hangat oleh Hendra. Dan tak lama kemudian, istri Hendra datang dengan membawa hidangan kopi. Denny yang terlihat agak pucat menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya. Pertama, dia berterima kasih karena Hendra mau mengantarnya ke rumah Pak Asep, yang akhirnya memberinya kesempatan melukis dan pengalaman spiritual yang tidak pernah dilupakan seumur hidupnya. Pak Asep, kata Denny, sangat baik karena mau membantunya menuntaskan rasa penasaran melukis sosok Nyi Roro Kidul. Walaupun banyak kejadian aneh di dalam kamar dan diakhiri dengan sesuatu yang menurutnya sangat menakutkan, yaitu sosok wanita yang menemaninya sepanjang malam dalam bentuk lukisan di dinding, yang ternyata lukisan di dinding itu tidak pernah ada. Hendra mendengarkan semua cerita panjang Denny tanpa menyela. Sampai akhirnya, setelah menyeruput kopi, Hendra berdiri, lalu pandangannya seperti menerawang jauh. Setelah itu, keluarlah kalimat-kalimat yang juga sangat mengejutkan Denny. Dan, jujur aku tidak terlalu paham dengan apapun yang berbau mistis. Aku juga tidak tahu siapa Pak Asep. Tapi sumpah deh, tadi kita tuh berpisah di lobi Hotel Grand Ina, dan aku tidak mengantarmu kemanapun selain ke hotel. Denny terdiam dalam keterkejutannya. Ini benar-benar pengalaman yang sangat aneh. Setelah terlibat sedikit perdebatan panjang, akhirnya Denny percaya bahwa apa yang dikatakan Hendra benar. Sebenarnya mereka berpisah di lobi hotel dan Hendra tidak mengantarnya kemanapun setelah itu.
Masih tersisa perasaan tentang aura aneh ketika membuat lukisan di rumah Pak Asep. Dan Denny semakin percaya bahwa Laut Selatan secara mistis memang bukanlah tempat biasa. Denny pun lagi-lagi berterima kasih dan pamit pulang ke Jakarta. Selama perjalanan masih terekam jelas dalam ingatannya semua kejadian selama di Sukabumi dan Pelabuhan Ratu. Dalam hati, dia berniat menyimpan hasil lukisannya tentang Nyi Roro Kidul dan tidak akan pernah menjualnya. Dan biarlah hanya dia dan Hendra yang tahu tentang pengalaman luar biasa itu. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, mencari Nyi Roro Kidul ke kamar 308. Semoga kisah-kisah misteri dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.